Selamat datang di podcast NFL satu-satunya di Indonesia. Baik, sama gue Fadil, host kalian di Zero Knowledge Podcast. Setiap hari Rabu kita ada weekly review. Sekarang kita di week 2 review. Nah, tuh di sebelah kiri gue itu di bawahnya week 2 review ada fit. Jangan, gue gak sebut namanya. Nanti aja. Orangnya belum datang, gak bisa, ntar tungguin aja. Ntar juga datang orangnya. Nah, seperti biasa, gue kedatangan 3 tamu. Ada Nuha. Yo, halo. Yang pakai kaos. Nah, kaosnya kebetulan nih tamu spesialnya fans tim ini. Tapi nanti nih. pas ini spesial untuk menghormati tamu. Nah, terus ini kebetulan nih tapi kan kalau lu tahu Nuha kan fans Rams. Kalau yang di bawah gue ini Fadil Wayo kan ada Bro Fadil Wayo. Gue baru inget Bro Fadil Wayo. Nah, akhirnya menang ya kemarin. Yoi. Sakit dengernya ya. Aduh, akhirnya ngomongnya akhirnya. Kok sakit ngomongnya. Tapi kan di AFC East kita AFC North kita menang, udah ada win ya. Kalau Bengals kan belum ada, deal. Enggak, bukan. At least enggak kayak yang satu lagi. Oh, yang di sebelahnya Fadil Ohio. Aduh, ada Oka yang Ini Oka kalau kulit kok kayaknya nggak terlalu happy ya. Semakin tersakiti. Jangan bilang kata-kata itu. Oh iya nih. Ini ya. Nih, tar. Jadi kita kan sebenarnya ada, ya kan biasa ada grup-grup WA kita ya. Nah, ini Oka mau bikin bet ini. Mau bikin taruhan nih. Karena dari bilang resmiin di Zero Knowledge Deal. Nah, Kak, silakan Kak. Bilang Kak, apa taruhan lu sih? Gue mau ngomong aja dengkul gue langsung lemes loh. Baru mau ngomong, belum juga ngomong. Apa gue aja yang ngomong? Jadi kan lo pada tahu gue adalah fans Houston Texans. Iya. Dan sekarang Houston Texans skornya 0-2 ya. 0-2. Iya, 0-2. Jadi bersyukur lo tim lo seenggaknya menang kemarin. Seenggaknya menang. Jadi gue bilang ke grup WA kita nih, kalau misalkan Houston Texans bisa masuk playoff, dan taruhannya adalah kalau misalkan kita masuk playoff, gue akan menyanyikan lagu dari soundtracknya Bertrand Peto. Jadi gini ya, yang nonton ya. Ini si Oka ini. Gue berdoa kepada Tuhan. Gue berdoa kepada Tuhan. Houston Texans, lu masuk playoff deh ya, gue akan berkorban demi lu gitu ya. Gue memarukan diri gue di depan para penonton YouTube deh. Cuman buat lu masuk playoff doang gitu. Itu doang. Nah, jadi gini ya, gue mau info dikit. Ini si Oka ini, dia memang agak bukan kesel ya, sebel kali ya, agak sebel kalau lagu itu dinyanyikan gitu. Nah, terus di WA grup kita godain Oka terus, Kak, nyanyi dong Kak, dikit lah nyanyi. Nah, si Oka bilang caur. Nah, ternyata Oka langsung bikin bete gitu. Kalau misalnya Texans masuk playoff, Oka akan menyanyikan lagu hitsnya dari si Bertrand Peto. Jadi udah deal ya? Iya. Oke, nah tuh udah deal ya. Oke, jadi nanti kita juga bakal tulis di komen betnya itu. Jadi nanti kita tracking ya gimana Texans. Nah, berarti gak bakal lama, kita langsung mulai review di week 2 kemarin yang udah selesai. Yang kita bakal review 3 game yang ditayangkan di ini ya, di Mola TV ya. Ada kemarin pas di Thursday Night Football ya. Thursday Night Football, Browns lawan Bengals. Terus Panthers lawan Buccaneers, Vikings lawan Colts, sama Patriots lawan Seahawks ya. Seahawks. Ya. Oke. Nah, sisanya 2 itu nanti Saints lawan Raiders,
Itu nanti ya khusus karena ini spesial. Nih Yoi. ada Chef Juna, ada Chef Juna kan Chef Juna fans Raiders nanti aja pas di segmen terakhir ya. Nah, tapi jangan nonton di segmen terakhir aja, harus ikut dari awal kalau misalnya kalian pengen ngerti NFL gitu dan up to date sama NFL di Indonesia. Nah, buat skor-skornya gue quick aja ya biar cepet. Ini Bears lawan Giants yang Trubisky mungkin makin memantapkan dirinya ya. Seharusnya jadi QB1-nya ya, QB1 dari Bears ya. Menang 17-13. Lalu tim jagoannya Noah menang 37-19 Rams Yoi. ya. Terus 49ers Jets, yang 49ers sebenarnya banyak yang masuk rumah sakit tapi menang loh kemarin lawan Jets loh, 31-13. Terus tim jagoan gua, nah ini Steelers menang lawan Broncos 26-21. Lalu Jaguars yang kemarin bikin kejutan ya. Ternyata kemarin kalah lawan Titans, rival divisinya, sedivisinya 33-30, lumayan high scoring. Terus Packers lawan Lions yang menang Packers 42-21. Lalu Bills yang mungkin jadi kandidat terkuat menang AFC East akhirnya ya, setelah dikuasain sama itu si kambing yang sekarang di Buccaneers yang nanti kita bakal review. Kemarin menang 31-28. Terus Cardinals menang lawan tim yang tidak punya nama tim, Washington Football Team WFT 30-15 yang Cardinals lagi ya. Kak, jangan deh, jangan dibahas, kita quick aja cepet ya. Nah, terus abis Cardinals Washington langsung Texans lawan Ravens 33-16 ya. Aduh. Nah, abis itu udah itu sih yang nggak ditayangin. Nah, kita sekarang kan kalau seperti yang gue bilang di week 1 kita bahas yang ditayangin aja di Mola TV sama game di Mola TV ya. Nah, sama Game Pass yang terpilih ya, yang menurut kita yang menurut kita menarik buat dibahas ya. Nah, kita bahas yang pertama dulu nih. Tim jagoannya Fadil Ohio. The Battle of Ohio. Cleveland Browns lawan Bengals yang menang Browns 35-30. Ini sebenarnya skornya sama kayak Seahawks lawan Patriots ya. 35-30 ya. Nah, gimana Del? Menurut lo? Browns lawan Bengals kemarin. Mana komentarinnya ya? Unnecessarily full of drama gitu. Sebenarnya nggak harus sih, bisa aja mainnya kalau mainnya bagus, bisa menang dengan comfortable, tapi namanya juga Cleveland Browns gitu ya. Kayaknya mainnya udah bagus, terus udah bisa berhentiin si offense-nya Bengals di awal-awal. Terus ada interception lah, terus Burrow-nya ngedrive balik bagus mainnya. Jadinya ya sampai akhir tuh kayak ada rasa was-was gitu ini bakal kalau sampai kalah dibalikin, ntar diceng-cengin lagi, digodain mana fans bro. Ya gitulah, penuh dengan nggak perlu sebenarnya ada drama, itu bisa menang dengan bagus, dengan indah gitu. Tapi ya namanya juga Cleveland Browns. Nah, cuman nih, Dil, nih duo Nick Chubb sama Karim Hunt gokil loh, gila nih. Nick Chubb 124 rushing yards 2 touchdown, Karim Hunt 86 rushing yards 1 touchdown. Terus juga si Karim Hunt bikin 1 receiving touchdown. Nah, ini menurut lu gimana, Dil? Nick Chubb sama Karim Hunt apakah masih tetap 50-50 atau mungkin 60 buat Chubb atau gimana gitu menurut lu? Gua rasa sih lebih ke game plan ya, kayak siapa yang main tuh ya tuh tergantung game plan-nya kayak apa. Tapi so far kayaknya Karim Hunt lebih ke closer sama as a pass catching back. Emang lebih dinamik ya sebagai weapon out of the backfield gitu. Gua rasa Karim Hunt punya kemampuan receiving yang lebih banyak. Bisa dilihat ya, memang kalau ada passing down, kalau krusial ya memang yang dimainin Karim Hunt. Dan kemarin sih Karim Hunt nge-close the game ya, maksudnya udah fourth quarter. Defense-nya udah habis lah itu, defense Bengals. Terus ya dikeluarin Karim Hunt yang masih seger gitu. Jadi ada satu drive tuh yang sampai touchdown tuh kalau nggak salah, mereka ya kerjanya cuma ngeran Karim Hunt doang. Oke. Nah, Kak, kalau menurut lo nih dari Bengals sendiri nih. Tapi kan tadi kalau misalnya di
Browns kan ya bikin 3 sack ya. Bikin 3 sack. Terus Myles Garrett juga nge-force fumblein si Burrow ya. Nah, tapi Kak, kalau dari Bengals-nya menurut lu apakah Joe Burrow ini dari performance-nya kemarin lawan Browns ini potensinya sangat tinggi apa gimana? Kalau dari match kemarin, kalau kita ngomongin potensi doang, banget. Dia kelihatan poise-nya di pocket tuh kelihatan banget, dan dia nggak cepet crumble under pressure juga. Dia apalagi kemarin juga Browns banyak banget pressure ke offensive line-nya Bengals, dan Bengals ya as we know offensive line-nya udah yang nggak bisa hold everyone in the Browns defense. Tapi pas gue nonton, Burrow pun sebenarnya nggak cepet langsung panik dan juga harus bakal keluar pocket atau dia terlalu lama hold bola dan segala macam. Jadi ketika udah mulai masuk pressure, dia langsung short pass ke receiver yang dia bisa lihat dari read-nya. Terus habis itu kalau misalkan ada dia nggak bisa lempar ke siapapun, dia langsung get rid of the ball. Jadi in terms of maturity, gue lihat Burrow ini potensinya bagus banget sih. Dan juga 61 passing attempt, gue rasa itu adalah rookie attempt record untuk QB. Second most. Second most ya? Yang pertama siapa ya? Kurang tahu sih yang pertama siapa. Belum kurang tahu juga. Ya, saya ingat kalau second most ya, berarti yang pertama tuh yang ada 63, seingat gue. Tapi ini menunjukkan bahwa Bengals ini udah percaya sama Burrow, udah percaya bahwa Burrow bisa jadi leader dari tim Bengals ini. Iya. Karena dengan 6 attempt itu, dan juga dia ada 7 kali attempted rushing, itu ya menunjukkan bahwa Bengals tuh udah bisa percaya sama Joe Burrow sebagai quarterback of the future. Oke. Nah, ini kalau dilihat, ini kalau gue lihat di statsnya nih ya, ini Joe Burrow kan 61 ya, 61 passing attempt. Ternyata 61 ternyata masih ada yang Carson Wentz dulu pernah 60, gila. Oh, yang paling banyak ini Chris Weinke namanya. Dia 63 kali passing attempt loh, pas rookie dulu, pas jadi QB-nya Panthers. Nah, dia mantan Heisman sih soalnya. Iya, mantan pemenang Heisman. Nah, sekarang gue ke Nuha kan, karena Nuha rookie analis ya. Nah, kalau menurut lu Burrow dengan 61 kali lempar ini gimana dari analisis passingnya kalau dari lu? Dia 61 ini dia cuman sayangnya ya, ini 61 ini 13 kali ngetargetin ke AJ Green, cuman 3 doang yang nangkep. Gimana nih, Kak? Gimana nih? Gua rasa sih memang ada sedikit masalah di weaponnya si Joe Burrow ya. Apalagi ini AJ Green yang di awal sebelum season dimulai lah, digadang-gadang bakal menjadi wide receiver number 1 yang Bengals dengan kemampuan deep threat-nya, dengan dia tinggi, dengan all of his skill set. Tapi nyatanya kemarin di game kedua tuh dia blow out banget, cuma bisa nangkep 3 dari 18 catch yang udah disebutin Fadil tadi. Dan itu memang jadi major weakness sih kalau menurut gue ya. Jadi karena dengan ketidakmampuannya AJ Green untuk menangkap bola, itu banyak banget kayak Joe Burrow tuh jadi kayak kehilangan opsi untuk mengejar bola-bola untuk melempar bola-bola deep threat. Jadi makanya kemarin itu Joe Burrow tuh lebih sering lempar untuk short pass, medium pass. Jadi lebih seringnya ke Tyler Boyd atau ke T. Higgins yang sering rolling, gantian lah mainnya antara Tyler Boyd sama T. Higgins. Makanya, dan tight end-nya juga kan ke CJ Uzomah tuh. Jadi makanya lebih sering main short passing, mid passing, karena AJ Green nggak bisa nangkep bola deep threat-nya si Joe Burrow ini. Makanya gua rasa sih AJ Green harus diganti sih. AJ Green harus diganti ya? Nah,
Oke. AJ Green harus diganti. Oke. Nah, ini kalau di tim stats-nya juga Bengals third down efisiensinya 44% loh dibanding sama Browns 62%. Iya, betul. Lumayan jauh. Terus juga rushing yards-nya ya otomatis jauh banget. Bengals cuma 68 rushing yards, Browns total 215 rushing yards. Jauh banget bedanya. Jadi buat Fadil Hoyo, congrats ya, akhirnya menang ya. Yeay. Nah, next kita ke match ini yang main di Senin ini ya, Senin pagi ya. Ini ada 3 match yang ditayangin sama Mola TV. Yang pertama kita bahas yang minggu kemarin pada minta, kok nggak ditayangin nih match 2 kambing. Nah, tapi kan kemarin ditayangin kan? Kemarin kan ditayangin tuh. Buccaneers lawan Panthers, yang menang Buccaneers 31-17. Nah, akhirnya. Ini kalau di statsnya ini Brady 217 passingnya, 1 touchdown, 1 interception. Oke. Fournette 12 kali rushing, 103 rushing yards, 2 touchdown loh. Fournette. Nah, Mike Evans yang kemarin ini ya tandemnya Chris Godwin gak main karena concussion ya. 104 receiving yard, 1 touchdown. Terus juga ini defense-nya bikin sack-nya lumayan banyak ke Teddy Bridgewater ya. Buccaneers itu bikin sack-nya sebanyak 1, 3, 4, 5 kali sack loh ke Teddy Bridgewater, tapi Shaquille Barrett gak bikin loh. Berarti mungkin prediksi kita benar kali ya, yang pas di awal musim ya, kayaknya Shaquille Barrett bakal turun ya musim ini ya, kayaknya. Nah, cuman Dil, gimana Dil? Kalau menurut lo ini Tom Brady yang tanpa Chris Godwin, berarti kan dia sangat rely on Mike Evans ya. Menurut lo gimana nih sekarang passingnya Tom Brady dibanding sama week 1 lawan Saints yang menurut gua disconnect banget pas di week 1. Kalau week 2 gimana menurut lo? Of course getting better menurut gue ya. Ada masa transisi. Brady juga kan ngakui di awal season bahwa dia ada ini pertama kali dalam in so many years he has to learn new things gitu. Bukan learn new things itu maksudnya, he has to communicate a different things sama teman-temannya di offense karena dia pindah tim gitu kan. Beda sistem, beda cara nomenklatur, gimana caranya nyebut beberapa hal gitu kan. Selama dia di New England, he doesn't have to do that since his rookie season gitu kan. Jadi memang maybe there will be growing pains. Cuma gue kerasa kok ini very classic Patriots team gitu. Mirip banget sama Patriots gitu kan. Ntar tiba-tiba ada pemain yang out of nowhere gitu kan. Kayak gue rasa di pertandingan kemarin tuh ada Justin Watson ya, nomor 17 gitu kan. Week 1 itu yang kaget sebenarnya nomor 10 Scotty Miller tuh. Ini siapa? Kok nangkep banyak tiba-tiba. Terus week ini sekarang si Justin Watson itu ini siapa? Kok ada lagi nongol tiba-tiba gitu kan. Terus setelah Ronald Jones digadang-gadang bakal jadi lead back, out of nowhere itu siapa namanya? Fournette tiba-tiba yang dapat carry banyak. Ini kan very very classic Patriots gitu kan. Tiba-tiba siapa yang dapat bola, siapa yang dapat touchdown gitu kan, yang antah-berantah gitu kan. Jadi it felt like that gitu. Menurut gua nggak tahu ya, berarti mungkin memang karakteristiknya Brady nggak rely on one guy gitu. Mungkin memang dia senangnya main kayak gitu ya. Who knows? Oke. Nah, Kak, kalau dari Panthers, nah ini kan kemarin ada breaking news, Christian McCaffrey cedera kan? Iya, panik semua tuh manajer fantasi. Apalagi main fantasy gitu. Kemarin yang cedera tuh CMC. Terus siapa lagi offense ya? Courtland Sutton. Saquon Barkley? Nick Bosa juga banyak week 2 nih pemain-pemain yang gila, emang nih gak ada preseason, emang efeknya gede banget ya. Cuman nanti kita bakal bahas nanti ya pas hari 1 ya, pas di podcast nongs bareng ya. Nanti ini cedera bertubi-tubi nih. Nah,
Tapi gimana nih Kak, kalau menurut lo Panthers yang kemarin CMC 18 kali rushing, 59 rushing yards, 2 touchdown. Bridgewater yang kalau gue nonton passingnya kebanyakan sloppy ya sebenarnya ya. Apa mungkin disconnect, apa mungkin defense-nya Buccaneers bisa baca offense-nya Panthers gitu. Ini 367 passing yards, 2 interception loh. Tapi ini 2 receivernya DJ Moore sama Robbie Anderson 100 plus receiving yards. Cuman defense-nya gak bikin sack sama sekali. Nah menurut tuh buat next-nya nih Panthers tanpa CMC apakah kesulitan apa gimana menurut lu Kak? Gimana Kak menurut lu Kak? Kesulitan pasti ada karena CMC udah nggak bisa diraguin lagi, dia adalah main offense-nya dari Panthers kan. Jadi gue dari musim pun juga menganggap Bridgewater adalah nothing more than general manager game manager ya. Yeah. Game manager. Jadi gue nggak akan merasa bahwa Bridgewater ini bakal jadi yang mengangkat Panthers untuk tiba-tiba mereka menang win streak berapa gitu. Tapi McCaffrey tetap jadi komponen utama mereka, dan McCaffrey cedera ya pastinya bakal kehilangan banget untuk Panthers, terutama dari rushing attack mereka juga bergantungnya kan ke Christian McCaffrey. Dan penggantinya juga kita nggak tahu sih apakah dia bisa handle that much of a carry, ataukah dia tiba-tiba ntar the same as everyone else cedera juga, atau justru malah bisa surprising buat kita. Oke. Nah, sebagai rookie analis gue mau nanya ini rookie-nya Buccaneers nih, yang kalau lihat namanya tuh dia ternyata bapaknya dulu pernah main NFL juga pas dulu. Itu gue nonton pas zaman Vikings, zamannya Brett Favre, dia main kok. Si Antoine Winfield Jr. Iya. Yeah. Dia 11 tackle, 1 sack. Gimana menurut lu? Apakah Antoine Winfield bakal ngasih support yang lumayan gitu ke Lavonte David sama Devin White? Yang kemarin juga Devin White 15 tackle loh, sama 1 tackle for loss, sama Lavonte David 9 tackle. Gimana kalau betul Antoine Winfield Jr.? Well, dengan masuknya si Antoine Winfield Jr. ini menambah lagi opsi defense front seven-nya Buccaneers itu untuk membuat pressure di quarterback gitu. Jadi tadi kan kalau berdasarkan stat tadi kan dengan 5 sacks dan Antoine Winfield, dan yang sack tuh Antoine Winfield, Ndamu Kongsu, sama yang linebacker veteran ini Jason Pierre-Paul. Iya. Itu tuh ya gua rasa sih Antoine Winfield udah bisa beradaptasi dengan skema defense-nya Buccaneers yang benar-benar membuat pressure quarterback itu cukup tinggi ya. Apalagi di depan juga udah ada Vita Vea sama siapa sih? Lupa. Nah, pokoknya begitulah. Nah, dengan nambahnya si Winfield ini menurut gue akan menambah opsi untuk run stopping sama pass coverage, karena memang kelebihan dari Antoine Winfield ini dia punya advantage di passing stopping. Jadi kemampuan dia sebagai linebacker itu ada dua pilihan. Jadi ya congrats lah for Buccaneers gitu buat dapat si Antoine Winfield. Oke. Nah, jadi itu ya buat review Buccaneers sama Panthers. Nah, buat kalian yang para bandwagon Buccaneers, nah lumayan kan akhirnya seneng juga ya setelah week 1 dikalahin sama Saints. Tapi lumayan lah Buccaneers masih ada chance lah di NFC South, yang menurut kita mungkin prediksi kita salah gitu ya. NFC South kirain kita bakal bloodbath, ternyata kalau dilihat di standing-nya ini ternyata NFC West loh. Tim yang masih unbeaten masih ada 3 tim loh, kecuali tim BPJS itu 49ers. 49ers udah menang 2 kali ya, sorry. Hospital. Ini tim yang belum menang berarti kalau di NFC West itu nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. At least udah menang. Udah menang. Ya. Sorry. Nah, next kita ke ini. Kita ke Colts lawan Vikings yang menang Colts 28-11. Yang menurut gue ini Vikings kenapa ya? Kenapa Del? Nih kalau lihat nih kayak passingnya nggak connect banget ini, benar deh. Apa mungkin nggak ada Stephon Diggs, atau karena offensive coordinator jadi head coach tim lo, apa gimana?
Kevin Stefanski gitu. Nggak tahu ya, tapi yang jelas yang gue tahu pasti adalah gue punya respect besar sama Gary Kubiak. Ya, dia tuh udah proven lah. Yang ngajarin Shanahan itu dia, yang ngajarin siapa McVay itu dia, yang ngajarin coach Stefanski sekarang. Karena menurut gue Vikings sebelum dia masuk ada suksesnya, tapi nggak setinggi season kemarin pas ada dia gitu. Jadi gue ngerasa kalau scheme wise mungkin dia udah a little bit outdated ya, maksudnya scheme dia agak kolot lah istilahnya. Tapi menurut gue masalahnya lebih besar daripada skema. Memang di beberapa advanced stat banyak yang mengagungkan ya, Kirk Cousins dan Derek Carr gitu kan ya. Tapi gue ngerasa kalau memang performanya nggak bagus gitu. Ketika dia dipaksa untuk execute passing game, menurut gue, we don't know ya, kita nggak tahu seberapa jauh extend dari kehilangan Stefon Diggs. Jelas dia nggak bisa target deep lagi, tapi menurut gue nggak seberpengaruh itulah. Memang ada I don't know what, tapi passing game mereka emang lagi nggak jalan gitu. Iya. Dan ya gitu, running game-nya kalau mereka predictable, nggak ada change up yang berarti ya sulit gitu. Gua rasa soalnya online mereka juga biasa aja gitu. Oke. Nah, Kak, kalau dari Colts-nya gimana tuh? Nih Jonathan Taylor yang kemarin Marlon Mack cedera out for season ya. Nanti kita ke Noah ya. Nah, buat Jonathan Taylor khusus Noah ya. Nah, ini Jonathan Taylor 26 kali rushing, 101 rushingnya 1 touchdown. Nah, Philip Rivers-nya nih Kak, 214 passingnya, 1 touchdown, 1 interception. Terus defense-nya si Darius Leonard 6 kali tackle sama DeForest Buckner bikin 1 kali sack. Walaupun kemarin kehilangan Malik Hooker, tapi menurut lu gimana nih? Defense Colts yang mungkin memanfaatkan Vikings yang masih goyah gini ya. Menurut lu gimana? Colts. Kemarin sih gue pas nonton itu ketika gue ngeliatnya kayak Vikings kayak nggak terorganisir aja. Kayak banyak banget miss assignment, terus habis itu ada route yang salah dari wide receiver, terus habis itu fans juga mereka salah nge-cover pemain yang harusnya mereka cover sendiri. Kan kalau dari untuk Colts-nya itu, gue justru pengen ngasih give credit to the offense sih. Di offense-nya sebenarnya offense yang termasuk underrated, terutama di bagian offense. Kalau offensive line gue nggak merasa mereka underrated, dan gue bisa bilang bahwa itu salah satu offensive line terbaik di NFL. Okay. Dan Rivers, gue rasa dia masuk ke tim yang paling sempurna untuk dia on the stage. Karena Rivers bukan lagi gunslinger kayak waktu dia di Chargers dulu, dia bisa main lempar bola deep pass segala macam. Terus habis itu kayak agak erratic juga sih. Dan di Colts ini dia nggak dituntut untuk passing banyak dan akan lebih banyak ngandelin running game. Terbukti dari ya rushing time-nya mereka itu ada sekitar 40 rushing time. 40 rushing dia, dan Jonathan Taylor juga adalah running back yang bisa carry that much of a workload sih. Dan running game mereka pun terbantu sama offensive line mereka, terutama di Quentin Nelson yang gue bisa bilang juga salah satu offensive guard terbaik di NFL, terutama di running game. Jadi Rivers terbantu dengan adanya running game yang stabil, dan juga karena dia nggak perlu terlalu banyak melakukan ya harus jadi hero ball atau segala macam, ya dia cukup ya convert third down, terus habis itu main short pass, dan ya ini ya Colts ini udah gue rasa bisa ya advance further sih. Jadi gue sebagai fans Texans pun juga merasa rada ngeri ngeliatnya sih. Ini satu dan akan lawan tim gue 2 kali dalam semusim. Jadi ya let's see. Oke.
Nah, Kak sorry. No. Yo. Gimana nih analisis lo sama Justin sorry ini. Jonathan Taylor, rookie running back-nya Colts, yang kalau gue baca nih efeknya, ternyata Jonathan Taylor tuh sempat 2 kali main di Lucas Oil Stadium pas dia di Wisconsin, main Big Ten Championship, dan dua-duanya kalah ya, dan akhirnya dia menang di Lucas Oil ya akhirnya. Jonathan Taylor 26 kali rushing, 101 rushingnya, 1 touchdown. Apakah menurut tuh kalau misalnya nih ya, misalnya Marlon Mack balik lagi nih musim depan, apakah tetap Jonathan Taylor RB1-nya Colts? Ini Marlon Mack cederanya sampai kapan ini? Out for season. Out for season. Jadi ya, kalau menurut gue sih, Jonathan Taylor bakal menjadi opsi pertama ya, apalagi mungkin tahun depan bakal menjadi first option, dan mungkin juga bahkan Marlon Mack bakal tersingkir. But we never know. Tapi untuk di game kedua ini, Jonathan Taylor bisa sebagus ini itu terbantu dengan bolongnya defensive Vikings. Dengan hilang Anthony Barr hilang, terus juga defensive line-nya front seven-nya Vikings tuh nggak ngasih pressure yang seperti apa yang kita hype-hypekan di awal gitu loh, dengan nambahnya Yannick Ngakoue, dengan defensive line-nya yang di atas kertas jago, ternyata itu tidak memberikan pressure yang sesuai apa yang diomongkan oleh banyak orang gitu loh. Dan defensifnya tuh sloppy gitu loh, mainnya tuh sloppy, terlalu banyak rushing yard yang tembus. Nah, makanya dengan tembusnya itu Jonathan Taylor bisa dapat 101 rushing yard. Karena itu juga, jadi memang sih terbantu dengan defensive Vikings, tapi memang secara skill set Jonathan Taylor ya physicality-nya gede, dia power back banget lah, mirip-mirip sama kayak tipikalnya Ezekiel Elliott. Mirip banget cara permainannya dia. Jadi gue rasa sih Jonathan Taylor bakal bisa untuk lebih beradaptasi lagi dengan skema-skema offense ke depannya. Dan benar sih ya, gue mau nambahin sedikit sama dari komplimennya Oka juga, terbantu juga dengan offensive line-nya Colts ini yang we know one of the best offensive line in NFL. Oke. Nah, berarti itu review Colts sama Vikings. Next, kita ke ini yang di ini ya, di Sunday Night Football ya. Ini ulangan Super Bowl 49 saat Seahawks should have run. Jangan ntar fans Seahawks marah lagi ya gue jelas. Kok gue sebut lagi. Jangan nyanyi. Jangan bahaya. Tapi untungnya Seahawks kemarin menang lawan Cam Newton dan Patriots 35-30, yang skornya yang tadi gue bilang di awal sama persis ya, sama skornya Browns lawan Bengals ya, 35-30, yang menurut gue nih Russell Wilson mainnya MVP performance sih menurut gue ya. Nah, kemarin Russell Wilson 5 touchdown loh, 288 passing yards, 1 interception sih. Nah, Cam Newton 397 passingnya, 1 touchdown, 1 interception, plus 2 rushing touchdown. Nah, kalau gue nonton nih matchnya dari awal sampai habis, kan memang OL-nya ini ya, Dil ya, OL-nya Seahawks kan memang kayak bantal ya, gampang banget lewatinnya ya, empuk banget ya. Cuman yang gue mau bahas bukan itu, justru karena ya kita tahu lah Russell Wilson emang mainnya gitu ya, kalau misalnya ditembusin lari kanan kiri kan. Gue mau bahas match up Metcalf lawan Gilmore. Nah, ini kemarin gue kaget banget. Kayaknya nih Metcalf kayak rent free di kepalanya Gilmore ya, sampai sempat berantem kan pas itu. Iya kan? Dan akhirnya untuk pertama kalinya setelah 90 kali snap bukan 90 kali snap, atau 90 kali match up, atau misalnya 90 kali dilempar ke Gilmore, akhirnya kemarin Gilmore nembus touchdown loh sama DK Metcalf. Nah, menurut lu gimana, Dil? Nih match up Metcalf lawan Gilmore. Ya, sebagai pemain defense ya, gue rasa you win some, you lose some gitu. Terutama memang karena kalau kita lihat secara statistikal gitu ya, defense itu nggak sticks. Performa pemain coverage di defense, baik cornerback maupun safety, itu fluktuatif dari tahun ke tahun. Jadi we can expect, Gilmore played great gitu ya, dia main bagus. Menurut gue juga touchdown-nya juga not his fault, karena memang di dalam skemanya Patriots ketika
ada receiver nomor 2 dari luar, dia crossing route, gitu artinya dia masuk ke dalam, rilisnya masuk ke dalam, you undercut him hard gitu. Memang yang dicari adalah ada help over the top, ada single high safety di tengah satu. Kemudian kalau dia run across the field, lu potong bolanya, lu undercut bolanya. Jadi memang Gilmore mainnya udah benar, dia main underneath, cut di bawah, kemudian Metcalf-nya cut keluar gitu kan ya, dia balik keluar. Makanya orang-orang pada bilang, oh semua orang sekarang main wasp, kayak sama kayak play-nya Chief di Super Bowl kemarin kan. Semua orang main masuk ke dalam, balik keluar. Mainnya bagus, itu coverage touchdown juga you can't really say it's his fault. Ya udah benar, udah ke cover kok, dalam posisi ke cover juga bagus kok coverage-nya menurut gua. Emang ya bolanya bagus aja dan Metcalf-nya kuat, bisa nahan tangannya dimainin sama Gilmore. Jadi ya it happens, sebagai defense you win some, you lose some. Oke. Nah, Kak, gue mau bahas yang play terakhirnya Patriots, yang itu kalau menurut gue formation-nya agak-agak mirip kayak goal line formation ya. Kan agak U dikit gitu yang ngelengkong biar tetap 7 orang di loss ya. Biar nggak illegal formation. Cuman menurut lu itu keputusan benar nggak, Cam Newton yang run the ball bukannya pass the ball? Sebenarnya keputusan yang benar sih, keputusan yang benar untuk run the ball. Cuman mungkin play-nya yang gue mungkin agak kurang setuju sih dengan QB draw itu, karena gue justru kalau misalkan dengan Cam Newton yang di final play itu Cam Newton running back-nya Mitchell atau Mitchell atau Burkhead ya, gue lupa. Mitchell sih kemarin yang lebih banyak lari sih. Sonny Mitchell 7 kali lari sih. Jadi gue setuju dengan keputusan untuk running the ball ya, karena emang lo udah di goal line, lo cuma butuh beberapa yard dan lo punya salah satu rushing QB terbaik sih di NFL, di Cam Newton. Play call-nya gue agak sedikit kurang struck aja sih, karena mungkin mereka bisa coba untuk antara QB option, atau mungkin mereka just pure on relying on Sonny Michel, langsung aja mereka power running ke gap, dan mereka harusnya bisa dengan play call itu. Keputusannya tepat untuk running game, keputusannya tepat, tapi play call-nya mungkin bisa ada alternatif yang lebih baik dari QB draw yang mereka draw kemarin, dan akhirnya gagal kemarin kan, digagalin sama LG Collier sama salah satu linebacker-nya Seahawks. Iya. Nah, kalau gue cek kan emang di game ini rookie-nya gak ada yang show up ya. Cuman gue mau bahas satu aja deh pemain di Seahawks ya, yang gak rookie sih, cuman dia pemain baru, itu Jamal Adams. 10 tackle 1 sack loh. Wow, gimana menurut lu? Apakah memang defense Seahawks yang kalau kita lihat di musim-musim sebelum-sebelumnya memang defensive back-nya rada-rada kurang ya? Walaupun juga kemarin Jamal Adams sempet agak di burn ya, gue juga mungkin nggak burn kali ya. Yang ini pas Cam Newton long pass ke Edelman, tiba-tiba ditangkap yang diving catch, terus belakang ada Jamal Adams langsung ditackle. Cuman ini Jamal Adams 10 tackle 1 sack loh. Menurut lu ini dibanding sama, ya masih 2 game sih, cuman gue penasaran aja, dibanding dia pas di Jets sama Seahawks, di Seahawks ini kemarin lu lihat mainnya lebih nyala nggak? Well, kalau secara eye test ya, dengan gue lihat permainan matchnya Seahawks Patriots kemarin, jelas banget Jamal Adams ini benar-benar bisa adaptasi, bahkan mungkin bukan Jamal Adams yang adaptasi. Defensive scheme-nya Seahawks itu malah bisa mengutilize advantage si Jamal Adams ini. Jangan dia hobi ngeblitz, hobi maju, hobi tackle, itu gue rasa defensive scheme-nya Seahawks ini benar-benar bisa nge-utilize si Jamal Adams ini. Jadi karena ya kudos lah buat defensive coordinatornya si Seahawks ini. Jadi dengan nambahnya Jamal Adams, jadi ada something yang bisa dibuka dari defensifnya Seahawks itu. Jadi dengan main blitz,
Selama ini kan jarang banget yang ngeliat Seahawks itu main blitz, main blitz, main tackle, pas safety-nya sampai maju ke depan. Itu kayaknya selama gua menonton NFC West atau setiap reps lawan Seahawks itu jarang banget ada permainan seperti itu. Nah, dengan Jamal Adams masuk, dengan punya ability yang bisa tackle, bisa sack gitu kayak maju, itu jelas-jelas menambah advantage buat stop running game-nya lawan-lawannya nanti. Dan kebetulan juga lawan Patriots kemarin, itu running game-nya tuh nggak terlalu banyak tembus lah. Bahkan sampai bisa sacking Cam Newton itu ya benar-benar utilize ininya si kelebihan si Jamal Adams. Oke. Nah, jadi itu buat reviewnya Seahawks lawan Patriots. Jadi NFC West tadi gue koreksi, berarti NFC West itu Seahawks, Rams sama Cardinals 2-0. Sisanya 49ers yang BPJS semuanya, hampir semuanya itu udah gila banget yang cedera ya. Itu rekornya 1-1. Jadi itu review kita 4 match yang dari Mola TV. Nah, next kita bakal datengin bintang tamu kita. Jadi kalau gitu tetap stay tune. Kita nonton dulu pesan-pesan berikut ini ya. Oke, udah selesai. Sip. Mantap. Good game guys. Thank you. Oh iya guys. Wah gila. Halo, 1 jam 53 loh. Kalkulasi akhirnya nih. Good game guys. Thank you. Ntar gue ini dulu. Tunggu. Salah gue. Siap. Oke, stop dulu. Ya, balik lagi di match keempat di week 2 review Zero Knowledge Podcast. Nah, jadi kan, kalau lu lihat kan di template kita tuh di sebelah kanan nih. Di sebelah kanan gua, di sebelah kiri Di sebelah kiri gua ada tulisannya fit loh. Nah, ini kalau lu tahu ya, pasti semua orang pada tahu lah. Ini kalau di Instagram kita pasti kalau ada Raiders komen terus. Wah, gua paling seneng nih, gila. Keren banget. Kalau misalnya ada Raiders di komen. Kalau misalnya pemain yang legend lain juga suka di komen. Nah, kebetulan karena tadi Raiders juga menang. Bukan tadi sih, sorry ya. Kemarin Raiders menang di match pembuka Allegiant Stadium. Nah, kita sambut dengan penuh semarak ya Allah, penuh semarak ya. Chef Juna. Chef Juna, apa kabar Chef Juna? Gimana? Abis kemarin nonton Raiders menang di match pembuka Allegiant Stadium, gimana Chef? Tentunya sangat senang. Sayangnya memang nggak ada Raiders Nation ya, jadi black hole-nya nggak ada tuh. Jadi kurang berasa gitu ya, berisiknya para black hole ya. Tapi yang penting menang lah, itu lebih penting. Nah, cuman nanti pas di ending podcast ini kita bahasnya Raiders, tapi buat yang next match yang keempat kita bakal bahas match yang nih tim kok kenapa suka Blue Delip ya? Blue Delip ya, kenapa ya? Sudah kebiasaan itu dia. Kebiasaan. Gue juga nonton pertama ya, pas nonton match-nya. Oh ya udah nih 20-0, masa Cowboys coachnya Mike McCarthy yang pernah bawa Packers juara, masa 20-0? Toto lah. Kok bisa udah mulai skornya 39-37? Ternyata terakhir Cowboys onside kick recovered pemain Falcons bengong. Waduh. Aduh. Nih gimana deal? Menurut tuh ini Falcons what? Kenapa nih deal? Falcons kan peraturan onside kick kan, kalau yang kemarin gua udah post di Yellow Flag kan, kalau peraturan onside kick yang nendang, yang kicking tim itu baru bisa recover 10 yard setelah nendang kan, dari jarak nendangnya kan. Kalau yang recovered kan, yang tim lawan bisa nge-recover kapan aja. Ini kenapa Falcons bengong? Iya memang kaget aja gitu. Udah lead yang lumayan besar, terus tiba-tiba digerujuk, terus kena comeback. Dan memang kadang-kadang ada aja ya aturan-aturan kayak gitu yang kayaknya suka kelewatan, tapi ya gitu. Soalnya kalau lihat di internet, itu di Twitter, di Instagram, banyak tuh coaches high school yang komen, itu kita juga latihan kalau cuma aturan kayak gitu, semua pemain-pemain high school juga ngerti.
Karena memang mungkin karena ada pengaruh soal keterbatasan training camp juga ya di tahun ini, karena kan memang situasinya nggak normal gitu. Jadi mungkin kurang rep latihan, I don't know. Mungkin tidak secara spesifik rule-nya dibahas, I don't know. Ya cuma ya itu biasanya terus diatributkan ke poor coaching sih memang artinya tidak cukup detail lah persiapan yang dilakukan oleh tim coach. Oke. Kak, lu lihat gak yang pas ini yang long pass, tapi yang long pass bukan Matt Ryan loh, yang Falcons, yang long pass WR-nya Russell Gage ngelompes ke Julio Jones, bolanya akurat banget, nggak ditangkap. Menurut tuh gimana reaksi lo lihat kayak gitu? Saya nonton tuh. Tuh Chef Jin nonton. Nah, kak gimana kak? Gimana kalau menurut lo? Seorang Julio Jones loh. Actually it's a nice design ya, as a trick play, dan Russell Gage juga pass-nya juga sebenarnya on point, termasuk on point juga. Mungkin bisa jadi penerusnya Muhammad Sanu tuh. Nah, iya. Mungkin Julio Jones emang lagi nggak bukan his day sih. Jadi kayak mungkin dia lagi bukan harinya juga. Dia kemarin itu berarti hari Minggu itu dia cuma ada 2 catch for 24 yard, dan dia basically invincible sama Falcons. Jadi mungkin emang bukan harinya dia, dan itu sebenarnya yang pass-nya itu catchable banget, dan itu harusnya wide receiver sekaliber Julio Jones harusnya bisa untuk make that play. Iya. Itu pojok kanan kan kalau nggak salah ya. A little bit middle, tapi agak middle, Chef. Ke kiri. Iya, middle ke kiri. Nah, Chef Juna nonton match dari awal sampai selesai? Nonton dari awal, itu sampai ada 3 kali fumble berturut-turut kan. Nah, itu 3 fumble berturut-turut. Itu Cowboys loh. Kenapa? Gimana nih Chef? Kamu menurut Chef Juna? Kenapa? Gimana menurut Chef Juna yang kan Cowboys bikin 3 fumble beruntun, tapi menangnya gara-gara Falcons. Aduh, gimana Chef? Jadi Chef? setelah leading banyak, so I change the game. Saya nonton Packers. Jadi ganti nonton Packers lawan Lions. Karena pengen lihat gimana pun juga Aaron Rodgers itu kan jago banget ya. Jadi pengen lihat dia gitu loh. Soalnya ya, to be honest, kan pernah lihat tuh di IG NFL Indo, ada yang ngomong Dallas Cowboys fan Indonesia, kenapa sih Dallas tuh selalu dibenci gitu kan? Iya, benar. Jangan sedih gitu loh. Di Amerika juga agak dibenci Dallas itu. Karena mereka memang mereka jago ya, zamannya si Troy Aikman kan. Iya, betul. Smith sama triplet sama Michael Irvin. Iya, sama. Cuman mereka mengaku-ngaku the America's team itu. Jadi orang pada agak kesal juga gitu loh. Memang jago tapi ya nggak usah gitu banget gitu loh pada saat itu. Terus kalau yang terakhir 90 terakhir sampai 2000 tuh it's all about pada kesel sama tingkah lakunya Jerry Jones sih. Jerry Jones ya. Ya, jadi banyak yang kesel sama Dallas gara-gara itu. Nah, tapi kalau dari match kemarin kan Chef Juna sempat ganti ya ke Packers Lions. Betul. Nah, terus pas Cowboys comeback balik nonton lagi nggak? Pas terakhir. Nah, terakhir tuh Chef Juna gimana reaksinya? Buset tuh kaget juga sih, udah ngantuk-ngantuk gitu kan. Udah jam 3 tuh. Cuman buset ini kok bisa kayak gini gitu loh. Ya tapi itu memang blunder sih, Falcon dengan onside kick-nya itu memang lucu juga sih. Aduh. Tapi Falcons nih emang ini ya Chef, emang hobinya tuh bukannya menang tapi hobinya blue delete mulu ya Chef ya. Sejak terakhir di Super Bowl 51 Matt Ryan is a really good quarterback sih dari awal. Dia udah berapa tahun tuh? 14 tahun ya di sana. Matt Ryan kalau saya 14 tahun ya. He's actually really good. Iya. Nih Matt Ryan kalau Matt Ryan kalau gue baca statsnya, Matt Ryan ini kemarin 36 kali lempar, 24 complete, 273 passing yards, 4 touchdown loh. Tapi kalahnya aduh. Yap. Gila. Menyakitkan banget ya. Lucu.
Lucu ya. Emang kalah itu bukan menyakitkan tapi lebih lucu ya. Nah, terus juga kayak tadi Oka bilang Julio Jones kemarin pas hari Minggu kemarin bukan day-nya dia. Di statsnya juga nih Julio Jones cuma nangkep 2 kali loh. 2 kali hanya 24 yards, yang bagus Calvin Ridley 109 receiving yards, 7 kali nangkep, 2 touchdown. Iya, wow. Jadi Falcons. Duh, gue sampai sekarang kenapa nggak di recover bolanya ya? Aduh, padahal tuh nih, Chef Juna, setuju nggak Chef kalau ngelihat bola onside kicknya itu sebenarnya di recover sama pemain Falcons gampang nggak sih menurut Chef Juna? Kayaknya udah kalah posisi sih. Jadi kalah memang posisi, itu is a well designed onside kick, di mana dia naruh ballnya itu flat kan? Flat, iya, nggak pakai sanggaannya. Nggak pakai sanggaan. Kayaknya memang itu udah bikin bingung si special teamnya Falcon sih kayaknya. Oh iya bener juga. Kayaknya ya. Iya. Tapi gimana pun juga bola gerak harusnya dikejar gitu loh. Iya. But still itu udah karena ada satu pemain Dallas kan yang benar-benar itu ditungguin, udah nutupin pakai badannya begitu lewat. Jadi sebelum dia lewat garis dia udah actually menjatuhkan badannya gitu loh. Dia timingnya nomor berapa tuh? Dia timingnya bener banget sih. Iya. Gitu. Yang recover onside kicknya namanya CJ Goodwin. Dan fun fact-nya itu dia adalah mantan pemain practice squad-nya dari Atlanta Falcons. Wah, ini sebuah ada misi pribadi. Gak. Nah, cuman Kak, kalau menurut Kak, itu bolanya gampang di recover nggak sih? Kalau lihat onside kicknya, kan bolanya kayak rada misang, tapi kan ya nggak mantul banget kan? Tapi menurut itu gimana Kak? Sebenarnya flat sih, harusnya bisa. Dan Falcons ya harusnya bisa recover, walaupun dengan posisi mereka yang sebenarnya udah deket banget dari bola dan juga udah tinggal recover aja, dan mereka nggak ada limit buat harus recover di yard berapa. Nah, iya. Deal gimana menurut lo, Deal? That onside kick. menurut gua kembali ya back to coaching, jadinya mungkin tidak ada penekanan bahwa kayaknya memang benar-benar timnya Falcons tuh kayak benar-benar nungguin di si 10 yardnya itu. Jadi kayak mereka dapat emphasis dari coaching kan setiap sebelum special team play kan biasanya ada dulu di sideline kan. Biasanya coachesnya kemudian memberikan point of emphasis apa yang harus dilakukan, apa yang kalau bisa dihindari gitu. Setiap sebelum special team play. Nah, biasanya I don't know what they say in the huddle ya, tapi kalau misalnya coachnya bilang tungguin sebelum 10 yard ya they will do that, karena ntar dimarahin sama coachnya kalau nggak nurut gitu. Jadi menurut gua ya kembali balik ke coaching ya. Kalau coachingnya nggak sadar onside kicknya bakal kayak gitu ya, for me ya itu on the coaches gitu, kalau nggak bisa memberikan emphasis yang benar gitu sebelum special. Oke. Nah, jadi buat fans Falcons, aduh, sabar ya. Gue nggak bisa bilang apa-apa lagi. Dan Deal sebenarnya juga ini pertandingannya bukannya Falcons bermain buruk dan Cowboys bermain baik. Iya. Cowboys bahkan dia beberapa kali mereka fake punt kan. Iya. Dua kali fake punt dan dua-duanya gagal. Dan itu sebenarnya play call yang salah dari Cowboys karena mereka fake punt di daerah mereka sendiri. Ini gue jadi langsung flashback gue ke divisional round tahun kemarin. Oh iya, benar-benar lawan Chiefs ya. Jadi harus makanya jadi tuh sorry gimana Kak? Iya, dan seharusnya play call-nya tuh jangan mending punt aja dibandingkan kayak fake punt dan resiko lu gagal. Lu harus lu ngasih short field buat tim lawan ya, dan itu beresiko banget sih. Dan play call-nya tuh sebenarnya jelek banget, apalagi waktu mereka mutusin untuk 2-point conversion waktu mereka sekitaran mereka tinggal sisa 1 touchdown lagi. Seharusnya mereka bisa extra point 1 dan mungkin touchdown berikutnya extra point 2, tapi mereka milih extra point 2 dan gagal. Habis itu defisitnya jadi 9 poin. Nah, itu juga salah satu play call yang boneheaded banget sih kalau dari Cowboys sendiri. Iya. Jadi ini match-nya tuh ibaratnya Cowboys udah playing jelek banget, tapi terakhir Falcons blew the lead. Sama-sama jadi, ini.
Falcons. Jadi, nah itu review Falcons sama Cowboys. Nah, next match kita bakal bahas. Oh, ini kita bakal bahas tim rival sedivisinya Chef Juna nih ya di AFC West. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke match kelima, kita nonton pesan-pesan yang berikut ini dulu ya. Ya, balik lagi di review kelima di match yang tadi gue udah bilang ya. Ini match tim rivalnya tim jagoannya Chef Juna di AFC West ya. Ini Chiefs lawan Chargers yang sampai overtime. Ini salah satu-satunya match yang overtime ya di week 2. Dan endingnya ini harus 3 kali nendang. Dan ternyata 3-3-nya juga masuk. Ini wah, ini gimana nih Chef Juna lihat pertandingan Chiefs Chargers nih, gimana nih Chef Juna pas lihat Chiefs Chargers nih? Ada yang fans Chiefs nggak di sini? Chiefs nggak ada. Oke. So, my take on Chiefs itu ya, karena memang kita rival dari dulu kan. Tapi my take on Chiefs, no disrespect, they're really good teams. Obviously, they're really good teams. Di luar juara Super Bowl juga, they're really good teams. Always the last whatever years lah. Ya. Tapi saya punya feeling they're not gonna be that good this season. Oh, kenapa Chef? Nggak tahu. Saya punya feeling aja kayak gitu. Dan kemarin somehow waktu ngelihat mereka, memang nggak nonton sih karena gamenya jam 3 pagi kan di sini. Iya. Cuman pas lagi nonton highlight gitu, sengaja tuh kalau highlight saya nggak mau lihat skornya dulu gitu loh. Ya. Kalau yang tim-tim yang memang berpengaruh ke Raiders gitu, jadi jarang mau lihat skornya dulu. Oke. Gitu. I was actually rooting buat si Chargers gitu. Karena ya kalau dia bisa dikalahin Chargers, I mean they're not that invincible anymore gitu loh. Saya mikirnya gitu kan. Dan ternyata mereka masih lebih baik dari Chargers. Iya. Tapi nah sekarang kita ke Fadil aja. Deal. Cuman kan kemarin Chargers si Tyrod Taylor cedera, diganti sama rookie-nya yang pick nomor 6 ya, Justin Herbert. Yes. Gimana menurut lo Justin Herbert performance ya kemarin yang menurut gua bisa agak menyusahkan Chiefs ya sebenarnya ya. Malah sampai overtime loh. Tapi menurut lo gimana? Menurut gue dia mainnya bagus ya. Artinya he doesn't try too much. Menurut gue artinya gue rasa ada keputusan conscious dari tim coachingnya Chargers ya. Mereka gimana caranya ngedesain game plan yang nggak membebankan terlalu banyak ke Justin Herbert's plate gitu. Dia nggak ngasihkan terlalu banyak. Menurut gue game plan-nya agak konservatif karena di beberapa poin gue rasa menurut gue harusnya mereka bisa ngelempar bola, tapi mereka they lean on their run game even though it's not necessarily that good menurut gue ya. Tapi gue rasa performanya Justin Herbert bagus gitu. Gue salah satu knock terbesar dia coming out of Oregon adalah dia nggak bisa consistently execute passing game gitu. Banyak yang mentakutkan dia jadi second coming of Josh Allen. Big arm, tall guy, but he runs a lot. Gitu. Dia banyak larinya gitu. Di Oregon juga dia mainnya seperti itu. Gitu. Ya, he got cannon arm. Kalau ada downfield throw, he can do it. But he likes to run around. Dan gua rasa di pertandingan kemarin dia bisa execute the passing game up to certain extent. Gitu. Dan gua rasa kalau gue bandingin dengan Tyrod Taylor week 1, gue rasa dia bisa melakukan pushing the ball down the field a little bit better actually. Karena memang Tyrod Taylor ada ketebal. Kalau dibandingin tangannya ya nggak bisa dibandingin lah. Justin Herbert is much better kalau cuma untuk lempar jauh-jauh. Tapi ya itu tadi gue cukup kaget dengan proyeksi kemarin sebelum draft dan apa yang dia put di second week. Jadi I actually enjoy his play. Oke. Bahkan kemarin juga ini kan Justin Herbert bikin 1 rushing touchdown ya. That's what I'm talking about ketika ngomong dia suka lari karena he's actually fast. Iya. Nah, Kak, kalau lu nonton highlights, gue sempet kaget ya. Tyreek Hill baru nangkep bola pas kuarter ketiga loh. Baru nangkep kuarter ketiga. Nah, tapi walaupun Chiefs menangnya overtime ya, Chargers kan kasih ini ya, nyusahin Chiefs ya. Yeah. Tapi
Kalau menurut lo nih Kak, ini kan di tim statsnya Chiefs bikin 11 penalties, Chargers 6. Terus Chargers megang bola 39 menit 27 detik. Chiefs 28 menit 38 detik. Apakah itu resep buat ngalahin Chiefs? Resepi buat ngalahin Chiefs sebenarnya ya itu salah satunya sih. Mereka put them on the bench as long as they can dan keep the ball as long as you can. Jadi walaupun emang Chiefs sebenarnya adalah pemilik dari salah satu offense tercepat di NFL sih. Dengan ya lu tahu kan dengan ada Mahomes, ada Hill, ada Kelsey dan segala macam. Tapi ya salah satu untuk mengatasi QB dengan arm segede Mahomes yang bisa push down the field-nya cepat dan juga receiver-receiver yang udah cepat banget adalah possession selama mungkin, jangan kasih mereka kesempatan untuk drive offense sebagaimanapun caranya sih. Jadi security ball harus selalu paling utama kalau untuk melawan tim dengan QB yang sebagus Mahomes. Dan mungkin untuk tim-tim lainnya kayak QB kayak Wilson atau mungkin kayak Rodgers dengan Packers dan mungkin ya beberapa QB lainnya. Like Breeze sama Raiders kemarin juga sama kan? Iya benar. Nah, teman nanti kita bahas yang Breeze lawan Carr ya nanti. Ini terakhir nih spesial. Cuman ini kalau Fadil ya, kalau nggak salah di fourth quarter itu Chargers megang bola 10 menit ya. Iya, lama gitu. Lama banget ya. It actually felt a long time gitu. Iya, long time banget ya. Nah, cuman Chef Juna ngeliat nggak pas yang Chiefs yang di overtime yang nendang 3 kali terus masuk semua, akhirnya yang ketiga masuk. Iya, itu kan yang pertama itu time out ya kalau nggak salah. Pertama time out ya, kedua false start. Kedua itu penalty. Yang pertama false start. Pertama false start. Ya, kedua ice the kicker. Ya, benar. Di freeze the kicker ya. Iya, freeze the kicker ya. Terus yang ketiga akhirnya masuk. Ya kalau emang udah jago mau ngomong apa? Iya. Nah, cuman Kak, menurut lu kan kalau para netizen NFL masih bilang Justin Tucker is the best kicker in the NFL ya kan? No cap gitu kan. Dengan Harrison Butker kayak gitu yang 3 kali, lu bayangin aja 3 kali, yang pertama 53 yard, terus penalti mundur ke 58 yards, terus timeout masih 58 yards, 3-3-nya masuk. Menurut lu sekarang Harrison Butker nggak, Bob? Ininya kicker terbaik di NFL? Yang gue selalu consider terbaik sih ada 3 kicker di NFL. Yang pertama ada Justin Tucker, ada Harrison Butker, sama kicker dari New Orleans Saints, Will Lutz. Will Lutz. Jadi 3-3-nya at least di season itu salah satu yang terbaik. Mungkin beberapa kicker yang lain kayak Greg Dulek, Greg Zuerlein gitu, kayak siapa lagi ya, Josh Lambo juga termasuk juga bagus. Itu tapi untuk top 3 kicker di NFL, gue rasa sih ya 3 itu tadi dari Tucker, Butker, sama Lutz. Cuman gue belum terlalu bisa untuk naruh siapa sih yang terbaik di antara mereka bertiga, karena kadang mereka konsisten dan mereka konsisten banget terus satu season dan ya susah dibedain cara menilainya aja sih. Cara menilainya. Oke. Nah, terakhir Dil. Tapi menurut lu kan ini kan kemarin SoFi itu stadionnya sebenarnya ini ya setengah kebuka setengah ketutup ya sebenarnya ya. Geser-geser gitu, kadang-kadang terang, kadang agak gelap. Iya, kadang terang gitu ya. Nah, itu apa menurut lu gara-gara pengaruh stadionnya ketutup jadi anginnya kurang, nendangnya lebih enak apa gimana menurut lu? Apa it's a big factor di dalam kicking ya. Jadi yang jadi pengaruh itu bukan bukan ada angin atau enggak, tapi biasanya kalau stadion yang terbuka itu kadang-kadang tiba-tiba anginnya berubah. Dan tergantung bukaan di stadionnya, kalau nggak salah stadion mana ya? Di Cleveland di First Energy Stadium itu pernah ada conversation antara kicker tahun kemarin kalau nggak salah ya, Zen Gonzalez di-cut di season 2017 kok 2018. Siapa ya? Season kemarin tuh Seibert nomor 4. Sebelum Seibert. Pokoknya kicker Browns tuh nanya sama kickernya Browns yang dulu, yang Phil Dawson. Nah, Phil Dawson bilang kalau nge-kick ke salah satu arah, ke utara kalau nggak salah,
di utara tuh ada bukaan yang ngebuat kalau anginnya blows in a certain way, it really mess up with your kicks gitu. Jadi dia bilang pokoknya jadi kalau stadion terbuka itu nggak sengeganggu apa yang kita pikirkan. Tapi kalau you don't know the stadium, jadi kalau stadionnya kebuka and it's your home stadium, it's a plus karena udah biasa nendang di situ. Ngerti karakteristik stadiumnya seperti apa. Kalau misalnya itu stadium terbuka dan itu away stadium, artinya lu datang ke situ sebagai tim tamu. Nah, kadang-kadang ada little bit things yang bisa mengganggu, dan kalau misalnya itu di kondisi yang krusial gitu ya jadinya ya it's a matter of win or losing the game gitu. Oke. Jadi gue lupa sebutin skornya. Chiefs lawan Chargers yang menang Chiefs 23-20. Gue bacain sedikit sebelum kita move ke last match. Mahomes 47 kali lempar, 27 komplit. Itu kan emang agak menyusahkan Mahomes ya kemarin. Gue Chargers rasa pass rush-nya dapet apalagi kemarin itu Bosa pertama kalinya nge-sack Mahomes tuh. First ever nge-sack. Huge loss juga tuh. Iya, huge loss ya. Lossnya jauh banget, benar-benar. Nah, 302 passing yards, 2 touchdown. Nah, nih Clyde Edwards-Helaire yang pas week 1 booming lawan tim jagoannya Oka, maaf Kak. 38 rushing yards tapi nggak bikin touchdown. Nah, yang nangkep touchdown ini 2 touchdown ini yang nangkep seperti biasa target favoritnya Mahomes ya, Tyreek Hill sama Travis Kelce. Defense-nya cuman bikin 2 sack, terus juga. Nah, kalau ini Justin Herbert justru passing yards-nya lebih bagus daripada Mahomes loh. 33 kali lempar, 22 komplit, 311 passing yards ya, beda dikit lah ya. 1 touchdown, 1 interception. Keenan Allen 96 receiving-nya 7 kali nangkep sama 1 sack ya, sacknya dari Joey Bosa. Nah, itu congrats buat fans Chiefs, buat fans Chargers ya, nggak apa-apa lah, at least udah tahu ya. Oh, ini jadi kayak gini ada cara sebenarnya buat ngalahin Mahomes. Timnya punya potensi kok. Iya, punya potensi emang. Nah, jadi mungkin Chargers udah punya. Oh, kayak ini ada cara yang dibuat ngalahin ini ya, ngalahin Chiefs ya. Jadi, nah, next atau last buat di podcast ini kita bakal bahas. Nah, ini karena ada Chef Juna, kita bakal bahas tim yang main di stadion terbaru nih, yang katanya stadion baru. Yang julukannya Death Star. Kenapa Death Star? Katanya ini ya, katanya kalau misalnya musuh lawan all dreams will dead ya di sana ya. Will be crushed nih. Will be crushed ya. Nightmare aja dia masuk ke Allegiant Stadium. Nah, next kita bakal bahas Raiders lawan Saints, tapi sebelum kita bahas, kita nonton dulu pesan-pesan berikut ini ya. Ya, kita balik lagi di match terakhir di week 3 review season 2020. Nah, seperti yang gue bilang tadi, kita bakal bahas tim jagoannya Chef Juna. Nah, Raiders yang main pertama kali di stadion yang sangat saya nonton di Game Pass ya, Chef ya. Nonton Raiders lawan Saints di Allegiant. Keren banget gila Allegiant beneran deh. Keren banget. Sampai istrinya Al Davis tadi ada tuh di kursi roda. Iya, sampai datang ya kan. Mungkin karena pembukaan Allegiant. Nah, Raiders mengalahkan Saints yang kata orang ini upset alert, tapi menurut gue kayaknya gak terlalu upset banget ya, karena Saints gak ada Michael Thomas juga kan. Raiders menang 34-24. Nah, Chef, gimana Chef? Gimana reaksinya Chef? Gimana rasanya? Gimana ya, kalau upset alert sebelum game kan orang pasti ngomongnya upset alert gitu. Cuman kalau saya nggak bisa ngomong gitu, karena gimana pun juga pasti akan bias ya. Kita always want our team to win, ya kan. Jadi kalau bilang upset ya pasti maunya upset gitu. Cuman again, saya tahu banget Breeze and the Saints dari zamannya Breeze baru naik ya, baru masuk NFL, dan dia kan di New Orleans, which is sebelahan sama kota saya dulu di Houston di Texas. Jadi di Houston itu juga banyak fansnya Saints, apalagi
zamannya kena Katrina dan lain sebagainya, Katrina. Hurricane. Jadi banyak, pokoknya di Houston itu banyak orang dari Louisiana. Jadi we see a lot of who that fans. Who that nation ya. So, dan kita agak mirip sih memang sama-sama the South kan. Yeah. So Breeze is always amazing kalau di mata saya ya. Kalau nggak pengen banget sih dia retired gitu. Dan kita juga tahu mereka itu high octane offense. Nah, emang agak ngeri-ngeri sedap. Oh, ngeri-ngeri sedap ya. The game, the Monday night game. Udah gitu sebelum game saya taruh di Insta story gitu pakai baju Raiders, saya video selfie gitu kan. Iya. Itu sampai kalah, itu lumayan dihujat sama teman-teman yang di US. Oh iya, Chef, pastinya Chef. Karena dulu pun sering ketemu dengan Texans, somehow Raiders tuh sering main di Texans, padahal beda divisi kan. Ya udah jadi bulan-bulanan lah, selalu diketawain lah sama anak-anak lah, udahlah gitu loh. Untungnya tadi ngeri-ngeri sedap, and we can pull it off. Gitu. Strateginya juga bagus dengan time of possession, itu penting banget. Ada beberapa drive yang memang I think is more than 10, 12 plays. Gitu ya. Itu luar biasa sih, itunya di situ. Iya benar. On one hand, saya pengen banget si Henry Ruggs dapat bomb, ya. Gunslinger bomb lempar jauh, tapi on the other hand kayaknya ini time of possession ini lebih penting sih. Oke. So I think gregetan but ya menghasilkan. Nah, yang dibilang Chef Juna tadi possession benar banget, karena kalau di tim stats-nya ini Raiders megang bola 36 menit 18 detik loh. New Orleans Saints cuman megang bola 23 menit 42 detik, tuh jauh banget loh. Jauh banget. Nah, Fadil ayo. Ini tapi kalau menurut lo nih, kan tadi kan Chef Juna dari tadi pasti bahas tim jagoannya. Nah, sekarang kita mau tanya Fadil ke Saints nih. Deal. No Michael Thomas. Ini apakah memang kelemahan terbesarnya Drew Brees apa gimana? Karena kalau di statsnya ini Drew Brees kan 312 passing yards, 1 touchdown, 1 interception. Alvin Kamara yang jadi leading receiver-nya loh. Nah, gimana dia? Kalau menurut lu, apakah memang the biggest weakness of Drew Brees adalah nggak ada Michael Thomas? Wait, Fadil fansnya Saints banget? Oh, saya fans Steelers. Nih, Steelers saya pakai. Fadil yang mana dulu nih? Fadil Loyo dulu. Kalau Fadil Loyo dia fans Browns, Chef. Oh, Browns. Ini Fadil ada 2, Chef. Nah, yang ini Fadil Loyo satu lagi. Nah, Fadil Loyo gimana menurut lo? Apakah beneran Michael Thomas itu kelemahan terbesar Drew Brees karena dia nggak ada, karena cedera? Menurut gua enggak. Oh, kenapa? In a sense, yes, but menurut gua enggak juga, bukan karena enggak ada Michael Thomas. Jadi Michael Thomas helps a lot ya, karena mirip dengan stylenya yang tadi Chef Juna bilang soal Raiders. In recent years Drew Brees relies a lot on the short passing game gitu. Mereka relies a lot on converting third downs, making things manageable. Ketika datang Alvin Kamara, mereka they lean on their ground game. A couple years back kan, waktu masih ada Mark Ingram kan, mereka jalan banget gitu offense-nya, yang memang run the ball, convert third down, dan rely on actually having a lot of time of possession gitu, nge-limit possession dari lawannya. Nah, it helps because karena memang meskipun it's I don't know ya, mungkin kita ngerasa kayak itu sebuah meme ya, kayak Michael Thomas only catches slants gitu kan. Iya, benar. Tapi it's actually true gitu. Untuk short yardage, Michael Thomas is actually among the very best wide receiver untuk short yardage ya, untuk rute pendek dan untuk converting third down, possession base. He's the very best gitu. Dia value yang dia bawa, kalau kita lihat di advanced statistics, dia hanya dengan dapat
passing yang pendek, dia bisa memberikan value yang tinggi gitu. Dan nggak adanya dia itu berpengaruh dari short passing game dari Saints. Makanya akhirnya yang jadi they rely on Alvin Kamara gitu, karena untuk short passing game itu skill setnya itu spesifik gitu. Nggak banyak yang bisa memenuhi skill set yang dibutuhkan oleh wide receiver untuk itu. Karena sebenarnya I have to say that sekarang Saints punya weapon gitu. Jared Cook, ya kan? Masih ada Emmanuel Sanders. Tapi skill set mereka berdua bukan untuk short passing game gitu. Dan ini yang berusaha gue coba bilang, data-datanya menunjukkan bahwa Drew Brees is actually declining in terms of arm strength. Dia nggak punya lagi kemampuan buat drive the ball down the field. Mungkin karena memang sudah tua ya, sudah 41 tahun gitu kan. Tapi harusnya nggak masalah. You can still win with short passing game gitu. It just you need to have the correct weapons gitu. Nah itu yang kalau memang nggak ada Mike Thomas jadi takes a hit gitu. Jadi sebenarnya kalau you can drive the ball down the field nggak masalah nggak ada Mike Thomas. Karena weapons-nya ada. Cuma ya itu tadi. Karena memang game mereka di sana dan Mike Thomas-nya nggak ada, ya apa boleh buat. Memang they took a lot of hits. Oke. Nah, oke, sekarang kita buat ini ya. Yang sekarang kita bahas ininya defense-nya Saints ya. Ini kan Saints bikin 3 sack ya. Cuman ya nggak ada turnover sedikit pun ya. Kenapa tuh nih defense-nya Saints? Apa yang salah? Apakah karena run defense-nya atau pass defense-nya apa gimana kalau menurut Saints? Gue sih ngelihatnya mungkin secara defense Saints juga nggak terlalu nggak terlalu buruk in terms of like mereka kejebolan passing ataupun rushing-nya mereka nggak bisa tackle segala macam. Jadi kesalahan mereka yang pertama adalah mereka terlalu banyak concede penalties ya. Penalti mereka termasuk kayak agak sedikit ceroboh in terms of like penalty, especially in pass interference, terutama yang mungkin yang pada nonton tadi ya tahu yang Janoris Jenkins bikin PI terus habis itu field goal dari Raiders untuk icing the game ya. Jadi itu salah satu penalti yang krusial juga. But in terms of defense overall, gue rasa nggak terlalu buruk sih, terutama kayak rushing defense mereka cuma allow 3.3 rushing yards average per carry. Walaupun ya itu karena rushing attempts-nya dari Raiders 35 berbanding 19 untuk Saints. Which is means that rushing defense mereka bagus. Cuman mereka third down conversion mereka mungkin mereka memang sistem dari Raiders begitu. Sistem dari Raiders mereka running game in first and second down, terus habis itu make the short pass for third down conversion, dan repeat terus sampai mereka drive downfield. Jadi formulanya dari Raiders ini yang memang udah bagus dibandingkan defense-nya Saints yang nggak begitu bagus. Jadi gue more giving credit to Raiders offense instead of Saints defense yang nggak bagus gitu. Oke. Nah, Chef Juna, ini gimana Chef? Kalau menurut Chef, performance-nya dari running back yang Chef Juna selalu bilang di IG, snap, totally snap, big time. Josh Jacobs gimana nih Chef? Kemarin itu dia 27 kali lari, 88 rushing yards. Gimana Chef? Kalau Josh Jacobs menurut Chef Juna? Tadi compliment to siapa? Oka ya. Ngomongin soal Saints defense. Kalau menurut saya, I think mereka benar-benar commit untuk stop the running game. Karena di sini kalau nggak salah, I don't have the statistic, karena itu banyak loh yang Josh Jacobs ada 6 kali kalau nggak salah. Itu yang stop in the line of scrimmage atau tackle for loss. Jadi mereka tuh benar-benar mau contain si Josh Jacobs gitu loh. Dan taunya the game changes. Kembali lagi credit for Raiders offense. Kali ini yang di-utilize banyak Darren Waller,
which is kayak Darren season lalu gitu loh. And I think agak kelabakan tuh si Saints defense. Waller 12 catches dan I think itu kalau nggak salah 3 tight end 3-3-nya have all the catches, all the receiver have catches. Iya. Oh iya benar Chef. Satu. Terus fullback. Catches. Alec Ingold, Iya, ini position yang kita pada tahu semua the new football team banyak yang udah nggak pakai fullback lagi, which is I don't like it. I like the old. Masih old ya. I like fullback, old school. Fullback ya. Itu ya harus ada kalau di saya ya. So it's kayaknya mereka terlalu concerned with Josh Jacobs, which is successful ya untuk contain somehow. Tapi jadi passing game-nya juga pas terakhir terutama ya when the momentum change, kembali lagi si Michael Thomas out, apakah itu efek? Tentunya efek. Tapi yang menurut saya yang bikin mereka benar-benar down is the interception. Everything changed after that. Ya. Karena believe it or not, football ini benar-benar is a momentum game. Betul. You have to know your momentum somehow. Benar. Dan itu banyak megang peran banget itu. Satu momentum change, apalagi itu 2 kali momentum. Satu lagi yang kita dapat 4th down conversion, udah luluh lantah, itu mental pasti luluh lantah kalau kayak gitu. Goal stand, 4th down conversion sama turnover itu udah momentum banget sih. So I guess it's we have a better plan on offense sih kayak. Padahal awalnya agak ngeri itu, 3 kali kena sack kalau nggak salah hampir berturut-turut itu. Iya, 3 sack ya. Saya jump out of my chair gitu. Soalnya beneran, you know. Ini happening again nih, kayak 2 years ago or last year, whatever gitu loh. No, last year was good, 2 years ago lah. Offensive line-nya busuk banget. Lumayan ngeri tuh nontonnya, 3 kali sack hampir berturut-turut tuh. So, but I think it was a good game plan sih. Oke. Nah, Chef Yuna nih, ini kalau saya baca stats ya, ini stats menarik banget nih, Chef. Apa tuh? Kan pastinya ini kan rookie WR Raiders kan, Henry Ruggs kan. Cuman Henry Ruggs cuma nangkep sekali loh, Chef. Nah, ini. Nah, gimana Chef Henry Ruggs? I think we talk about this. Saya, of course, everybody big on Henry Ruggs. Of course, the speed, first pick, itu antara dia, Judy sama Lamb. Itu udah hype-nya dari awal sebelum draft. But when we got him, of course kita suka ya Henry Ruggs. Then we got Brian Edwards. Nah, ini actually my jagoan. Kenapa Brian Edwards? Chef, kenapa Brian Edwards bukan Henry Ruggs? No, Henry Ruggs is gonna be tetap jagoan karena gimana pun juga Henry Ruggs akan menjadi wide receiver nomor 1. Itu udah disetel seperti itu. Which is supposed to be Tyrell Williams nomor 2 kan. Edwards yang malah seharusnya kayak cadangan lah. Kalau Edwards ganti-gantian sama Williams sama Tyrell Williams. Sorry to say, I hate this to happen, but I kind of like it. You know, Tyrell Williams out. Jadi Edwards jadi beneran langsung mulai nih wide receiver 1, wide receiver 2. Nah, Ruggs, saya nonton game 1, game 2. Itu memang selalu kena jaga dan antara kena jaga sama untuk bait. Dan giliran dia yang beneran mau dilempar selalu kena defensive pass interference. Nah, which is dia gimana pun juga is a team game. Dia akan berbesar hati. He's not gonna reach that 1,000 whatever yards. I don't think 1,500 or whatever. I don't think he gonna get it. Tapi it's beneficial for the team. Yang lainnya jadi beneran kayak today itu 10 atau 11 receiver yang terima bola, yang nangkep bola. Iya, 1, 2, 3,
Semua dapat, dan itu bikin bingung any defense team gitu loh. Iya. Yeah. So I like Edwards a lot. Edwards ya. Jadi kalau ditanya kenapa Henry Ruggs only have 1 catches, week pertama mungkin cuma 2 atau 3 ya. I kinda suspected gitu. Sampai one day yang dia benar-benar lepas, then we gonna see why we drafted him. Karena orang selalu expect-nya benar-benar the bomb, long pass buat dia karena dia fast, which is itu udah predictable. Tapi sekarang ini gara-gara dia memang udah dijagain terus, ya, itu jadinya yang lainnya lebih ya kayak Waller today kosong banget di bawah. Wah, gila Chef. Waller. Waller. Nih Chef, sorry kalau motong. Nih Chef, Darren Waller ini dia di targeted pass-nya 16 kali loh, Chef. Nangkep 12. Dari 16 nangkep 12. 103 receiving-nya, 1 touchdown loh, Chef. Dan dia lah main turn conversion mereka sih harusnya. Itu. Karena mereka kan tadi kayak gue bilang tadi short pass rushing short pass, rushing short pass. Jadi dan main targetnya kalau short pass ya pasti Darren Waller karena mismatch banget dia dengan badannya yang gede itu. Ya, dia sama Renfro kadang-kadang. Renfro ya. Hunter Renfro ya. Nah, Chef, kalau menurut Chef nih, sekarang kita mau tahu take dari Chef. Apakah Darren Waller one of the best tight end in the game apa gimana? Dengan kondisi sekarang ini ya Travis Kelce kan ya masih Travis Kelce yang sebenarnya. Tapi kan sekarang kan si George kita lagi cedera nih. Nah, George kita cedera. Bagi 49ers kan ya sekarang jadi San Francisco rumah BPJS, sakit tuh semuanya. Banyak banget yang cedera. Nah, tapi kalau menurut Chef, apakah Darren Waller sekarang one of the best tight end in the league? One of the best itu gimana? Mungkin yang top 3? Gimana? Top 3 maksudnya? Top 3 ya, top 3. I would say top 3. Top 3 ya? Ya. Harus top 3. Memang it's hard to beat Kelce ya. Iya. I couldn't care less about Kittle. I mean, I like San Francisco, tapi I couldn't care less about Kittle. Itu NFC kan. We're talking about AFC, apalagi sama-sama di West. It's hard to beat Kelce. Itu I don't like Chief, but melihat mereka main, si Kelce itu benar-benar reliable banget gitu loh. Beneran. So, I think Darren Waller is going up there lah. Okay. Hopefully bisa sepadan bahkan lebih di season, but I don't know. Gitu loh. We'll see. Oke, Chef. Nah, ini Chef terakhir, Chef. Buat yang defense nih. Nih, kalau saya mau nanya satu nih. Damon Arnett, Chef. Damon Arnett. Yang mungkin pas di draft di first round para fans Raiders bilang, ini siapa gitu kan. Ya. Cuman kemarin dia bikin 7 tackle loh, Chef. Yap. Nah, gimana, Chef? Menurut Chef Juna, Damon Arnett. Sebenarnya with the draft class that Raider has itu saya senang banget semuanya. Termasuk Damon Arnett. Of course, awalnya karena berdasarkan urutan cornerback number 1 Okudah. Pengennya Okudah. But then again, it's kembali draft itu kan it's not necessarily the best player kalau menurut saya ya. It's more like what the team needs. Yes. Nah, I think contoh kayak today, Damon Arnett is what the Raiders need. A physical, and memang week pertama dia got burned ya sama Robbie Anderson. Robbie Anderson, He got burned by Robbie Anderson. The double move Robbie Anderson, he got burned. You know, but today ada beberapa saya lihat yang benar-benar, I think it's 3 or 4 tackle yang benar-benar open field tackle, one-on-one, he got it. So I think he's learning. Dan saya suka big physical cornerback. Karena Trayvon Mullen yang satu lagi, he's fast, cuman lengthy gitu. Jadi dia lebih kurusan gitulah, lengthy gitu. Makanya tadi
ya bukan salah dia juga. Ini saya baca nih dari semua ini Raiders kan. Salahnya Paul Gunther sih naruh Trayvon Mullen ke Jared Cook. Dimana Jared Cook is 6'6" and Trayvon Mullen is like what 6'1" or 6'0". Waduh, jauh banget. Terus Jared Cook-nya used to be a good basketball player. Jared Cook di depan, naruh badan, Trayvon Mullen di belakang, ya nggak bisa. Dapet, tinggal hilang ya jatuh, lewatin goal line, touchdown. I mean, it's not Trayvon Mullen fault. I mean, you know. But then again, kita perlu cornerback yang like Damon Arnett. Apalagi di pairing sama Abrams. Abram ya. Abram as a safety. Itu last game 13 tackles. Iya. And he's really a hard hitting. Di Raider Nation itu udah dijulukin The Reaper dia. The Reaper. Yeah. Mantep emang. Mantep. Nah, oke. Itu berarti ini ya review kita udah selesai buat week 2 review hari ini. Nah, terakhir sebelum kita tutup, Chef, mau nanya sedikit. Chef Juna main fantasy gak? Dulu ya? Cuman kalau susah keep track-nya gitu loh. Saya susah keep track-nya gitu loh. Yang, ini main, bener-bener baca stats gitu lah. I'm not a 9 to 5. Sorry ya, bukan menghina. Tapi teman-teman saya di US itu kan kerjaan kantor semua 9 to 5 jobs gitu loh. Depan mereka komputer terus. I work in the kitchen. Ada komputer and whatever gitu. So I cannot sneak out, click NFL gitu. Nggak bisa gitu. Jadi hard for me to keep up gitu loh. I know how to play it, cuman hard for me to keep up gitu. So udahlah, enjoy aja. Chef. Karena kalau misalnya Chef Juna mungkin mau main lagi, kita kebetulan ada segmen fantasy juga, namanya Zero Bus, Chef. Nah, itu udah started kan pasti? Kenapa? Udah mulai kan pasti? Udah mulai, udah week 2 kan. Nah, udah week 2 juga. Nah, jadi kalau misalnya Chef Juna main lagi nih, kita biasanya suka ngupload Zero Bus itu setiap hari Kamis sebelum Thursday Night Football. Kan Thursday Night Football di Indonesia hari Jumat ya. Di-upload di mana? YouTube biasanya. Seperti biasa YouTube. Oke. YouTube. Nah, mungkin kalau misalnya saya pelajarin dulu lah. Nah, hopefully next year. Next year ya. Oke. Karena Fadil Ohio sama Oka pun juga ada setuju, dan para pemain fantasy, apalagi pemain fantasy yang baru nih juga pada setuju, karena fantasy is life, Chef. Fantasy itu bisa membuat kehidupan nyata tuh nggak fokus ya. Karena kalau misalnya kalah dikit itu langsung kepikiran. Pusing ya. Nah, benar tuh. Jadi can I say something real quick? Boleh. Jadi Raiders ini kan digembar-gemborin seed number 7 untuk masuk playoff. Digembar-gemborin ya sebelum the season start. Itu banyak yang ngomong ya, baik Raiders ataupun dari NFL lah, seed number 7 ada kemungkinan. Karena kan sekarang kita 7 seed. Nah, kalau saya pribadi melihat schedule mereka, itu awalnya cuma ada 3 game yang saya takut. Apa itu? Saints, Chief, sama 4 game lah. Chief kan 2 home and away, sama Bills. Itu yang saya takutin cuma 3 itu. Nah, saya selalu bilang ke teman-teman yang di US, if we can beat the Saints and we can beat the Chiefs di salah satu di antara 2 game, nggak harus dua-duanya, yes, we are going to the playoff. Itu saya ngomong gitu ke teman-teman di US. So hopefully, kan karena sekarang yang Saints sudah nih, hopefully we can beat Chiefs at least 1 game dari 2 game. Then I'm very confident. Nah tuh, buat yang nonton sama yang dengerin tuh, Chef Juna tadi udah bilang to, sekte Patriot ya. Sekte Patriot, yang banyak di Indonesia itu kan banyak sekte Patriot. Don't worry, saya juga suka Patriot kok. Cuman zamannya Drew Bledsoe dulu. Drew Bledsoe. Iya. Apakah Brady and the Patriots hebat? Of course, saya akui banget. Dan one of my favorite cornerback itu dulu Tylo dan juga safety Harrison. Rodney Harrison. Itu saya main teman dulu. Anyway, but next week we gonna see them. No disrespect, but I think we're gonna come up with a W. Wow. Ini
Buat yang dengerin main nonton pasti kan banyak yang dari sekte Patriots. Tuh, Chef Juna langsung bikin bold take Raiders bakal menang lawan Patriots di week 3. Nah, gimana nih ya buat nonton sama yang dengerin, apalagi yang buat nonton langsung tulis di komen gimana menurut kalian take Chef Juna. Jadi buat podcast week 2 review kali ini thank you banget yang udah nonton, thank you banget udah dengerin, thank you banget khususnya buat Chef Juna yang udah join sama kita. Thank you. Thank you banget buat Fadil Ohio. Fadil. Ya, thank you banget buat Oka sama thank you tadi Nuha yang udah join di game 3 game sebelumnya. Tadi dia ada kepentingan sedikit jadi cabut dulu. Untungnya Chef Juna datang. Jadi thank you banget yang udah nonton week 2 review. Jangan lupa subscribe, klik lonceng sampai subscribe biar kita upload dapat notifikasi langsung nonton biar langsung up to date sama NFL di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa nih di bawahnya Fadil Ohio sama Oka nih sosmed kita nih Instagram, Line of Pencet sama Twitter langsung join aja. Kalau lu baru nonton join aja nggak apa-apa. Kita pas kalau Line of Pencet ada yang nanya, "Min, ini kok kemarin yang onside kick-nya kayak gini kok gitu-gitu." Kita jawab, kita bantu biar kalian nonton NFL-nya di Game Pass lebih enak dong pastinya. Lebih seru ya enggak? Iya kan ya? juga ya. Ya, lebih banyak pilihan. Jadi thank you banget. Karena kita di OC juga belajar juga kan. Jadi gak usah malu-malu buat yang masih beginner itu nanya-nanya tentang NFL atau tentang peraturan-peraturan American football. Atau kayak ini apa sih, kayak misalkan ada berita-berita tuh terus nggak ngerti, kita coba jawab sebisa mungkin dan kita sama-sama belajar di situ. Jangan malu-malu lah, udah 2020 loh. Nggak usah malu-malu, tanya aja. Lu baru belajar, nanya-nanya juga nggak. Kita di sini nggak ada yang ngejudge karena kita juga saling belajar. Biar nonton NFL tuh, kalau misalnya kalau misalnya pandemi ini selesai, nobar lagi, wah, udah deh rame nontonnya. Tapi kalau bisa Chef Juna join lagi ntar ya, kalau ada Super Bowl 55 beneran ada nobar lagi ya. Oke, jadi thank you banget udah nonton, thank you banget udah dengerin di Spotify. Stay tune minggu depan di week 3 review ya. Seperti biasa di hari Rabu ya. Dadah. Terima kasih telah bergabung dengan Zero Knowledge Podcast. Follow kami di Instagram dan Twitter @NFLFansIndo. Atau bergabung dengan kami di Line Square dengan keyword NFL Fans Indonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya.